Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mauriansah dengan NIM 22076041 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada video yang saya buat kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pengantar sistem komputer, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Pertama, yaitu definisi sistem komputer. Yang kedua, yaitu sejarah perkembangan sistem operasi komputer. Yang ketiga, yaitu komponen sistem komputer. Dan yang keempat, yaitu fungsi sistem komputer. Pertama, definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, dan firmware, yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data, dengan tujuan menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan sistem operasi komputer. Kita masuk pada generasi pertama, yaitu rentang tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini, belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi yang kedua, yaitu pada rentang tahun 1955 sampai tahun 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem telah ada. Kemudian generasi yang ketiga, pada rentang tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak orang sekaligus. Kemudian generasi yang keempat. Dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komponen sistem komputer, yang terdiri dari 3 komponen, yaitu hardware, software, dan firmware. Komponen yang pertama yaitu hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba, serta sebagai sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Contoh perangkat keras yang pertama yaitu prosesor. Prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer, dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Hardware yang kedua yaitu memori. Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binar dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian kecil ini disebut dengan sel. Perangkat keras selanjutnya yaitu perangkat I/O, perangkat input-output. Perangkat input bertugas mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu software. Software merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software yang pertama yaitu sistem operasi.
Sistem operasi bertugas untuk mengelola seluruh komponen dan sumber daya komputer, fisik maupun non-fisik, data, agar dapat digunakan secara optimal. Selain itu, sistem operasi bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka, interface bagi pengguna maupun program aplikasi. Software yang selanjutnya yaitu aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu. Contoh software khusus aplikasi perkantoran, Microsoft Office, multimedia, iTunes, WinName, dan kompresi data, contohnya WinZip dan WinRAR. Software selanjutnya yaitu utility. Program utility merupakan program yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja komputer. Contohnya ada CCleaner, ToyInApp, Utilities, Defragmenter, dan antivirus. Komponen yang selanjutnya yaitu brandware. Brandware terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain yang menggunakan sistem komputer. Brandware mempunyai peran yang sangat penting, karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jenis brandware yang pertama disebut dengan programmer, yaitu seorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer. Brandware yang kedua yaitu data analis. Data analis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Brandware yang ketiga yaitu administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan dari sebuah sistem operasi, serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Brandware yang ketiga yaitu operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada, dan seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengelola sebuah data sistem komputer. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu fungsi dari sistem komputer. Fungsi yang pertama yaitu untuk menginputkan data. Menginput data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware, seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya yaitu memproses data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu Central Processing Unit, CPU, yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Fungsi yang ketiga yaitu menghasilkan data. Menghasilkan sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Hasil dari output bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Fungsi yang keempat yaitu untuk menyimpan data. Menyimpan sebuah data merupakan salah satu dari fungsi sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi, data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengantar sistem komputer. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.